Sobat Binar, selamat datang kembali di Bisikan, bicara asik psikologi ala berbinar. Tempat kita bisa santai sambil ngobrol apapun yang berkaitan tentang psikologi. Perkenalkan, saya Rara dan teman ngobrol saya di sini ada Kak Anggi. Kak Anggi bisa say hi dulu dong. Baik, terima kasih Kak Rara. Halo Sobat Binar, sebelumnya aku mau ucapin makasih nih ke Sobat Binar karena akan nemenin kita di Bisikan episode ke-12 ini. Nah, pada episode ini kita akan kedatangan narasumber spesial nih yang akan menemani kita untuk menjelajahi topik menarik. Baik, selamat datang Kak Kavi. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang saya ya. Oke, gimana nih kabarnya Kak Kavi? Mungkin boleh kenalan dulu dengan Sobat Binar semuanya. Oke, selamat pagi Sobat Sepinar semua. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Luki Alkafi, bisa dipanggil Kavi ya. Saya merupakan lulusan dari Mapro Psikolog UNER tahun 2023. Ini memang baru lulus ini kemarin. Saya merupakan majoring Psikologi Industri dan Organisasi. Untuk saat ini saya bekerja di salah satu instansi yang memberikan pemasok alih daya atau biasa kita kenal sebagai outsourcing lah ya. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan dari diri saya. Oke, keren banget nih Mas Kavi. Nah, episode kali ini kita akan ngebahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih. Tema episode kali ini yaitu Artificial Intelligence atau AI yang akan menggantikan peran psikologi. Dan udah kelihatan banget kan kita bakal ngebahas apa? Ya, benar. Kita bakal ngebahas tentang AI terhadap peran psikologi itu sendiri. Ya, pastinya topik ini bakalan seru banget ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa saat ini teknologi itu sudah semakin maju. Dan pastinya bakal banyak pekerjaan nih yang dapat digantikan oleh AI itu sendiri. Mungkin salah satunya adalah peran seorang psikologi. Benar nggak sih, Kak? Betul. Nah, oleh karena itu, pada episode ini kita akan membahas tuntas nih tentang teknologi dan peran psikologi dari sudut pandang psikologi bersama Kak Kavi. Oke, jadi mungkin kita untuk mempercepat kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Nah, sebelumnya kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih. Mungkin kita bisa mulai dengan gimana sebenarnya psikologi ini bisa menanggapi tentang adanya AI yang ada saat ini dan hubungannya apa sih tentang psikologi, Mas Kavi? Bisa langsung dijawab. Mungkin ketika kita sebagai psikologi ya, either kita sebagai psikolog atau sebagai ilmuwan psikologi, kita memandang AI selama ini itu kan mungkin dari dua sudut pandang ya. Sudut pandang pertama itu kita bisa melihat bahwa AI mungkin akan ya menggantikan tugas-tugas kita seperti apa yang Kak Rara dan Kak Anggi bilang tadi itu juga. Nah, di sisi lain kita juga bisa melihat AI itu sebagai sebuah apa ya, sesuatu yang sebetulnya tidak bisa kita hindari. AI itu kan sebetulnya apa ya, merupakan perkembangan dari teknologi yang ada. Ya mau tidak mau kita juga harus siap untuk menerima adanya perubahan tersebut. Seperti kita kalau misal dulu tahun 90-an itu ada namanya industrialisasi. Terus kemudian waktu pandemi kemarin itu kita juga mau tidak mau yang biasanya harus kita lakukan secara tatap muka, kita lakukan secara in person, kita harus shifting, berubah semuanya harus ya menggunakan internet, kita harus belajar Zoom, kita harus belajar eh, tim, kita belajar ya tools-tools lain itu. Jadi kita melihat AI itu kalau saya dari personal sendiri sebetulnya ya kita melihatnya sebagai sebuah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita sebagai seorang psikolog, kita sebagai seorang ilmuwan psikologi, mau tidak mau ya harus mengadaptasi diri kita agar kita dapat melaju bersama perubahan zaman ini gitu. Lalu hubungannya apa sih AI dengan psikologi itu sendiri? Nah, AI itu kan sebetulnya definisinya adalah eh, sebuah itu ya apa namanya artificial intelligence, bagaimana mesin-mesin yang ada, bagaimana komputerisasi saat ini itu diberikan kemampuan inteligensi yang menyamai atau bahkan melebihi kapasitas inteligensi yang dimiliki manusia. Jadi mesin-mesin sekarang ini itu ya bisa melakukan pekerjaan yang sebetulnya menyamai atau melebihi kapasitas yang kita miliki, mulai dari apa namanya natural language processing, bagaimana mereka bisa merespon bahasa natural kita sebagai manusia gitu. Kemudian AI itu juga bisa apa namanya mengumpulkan data-data yang ada. Dari data-data yang sebetulnya tidak terstruktur itu data apapun ya, itu kan mereka bisa buat semacam hubungan antar data-data itu, kemudian mereka membuat kesimpulan atas data yang sudah dikumpulkan itu tadi gitu.
Kalau misalnya kita buat perbandingan nih, AI itu kan cara kerjanya itu mereka mengumpulkan semua data yang ada, data apapun itu, kemudian mereka mengolah data itu menjadi sebuah informasi ya. Itu sebetulnya sama yang seperti yang kita lakukan sebagai seorang psikolog maupun ilmuwan psikologi. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi selama ini itu kan juga tugasnya adalah bagaimana kita mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari klien, mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari organisasi gitu ya. Kemudian dari informasi tersebut kita lakukan cleansing data, kita lihat sebetulnya ada permasalahan apa, kemudian kira-kira apa yang menjadi gap atau ada kesenjangan apa, kemudian kita bisa simpulkan kira-kira oh ini teknik intervensi yang bisa kita berikan nih. Sebetulnya AI dan psikolog itu ya cukup paralel ya ketika kita melihat. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke, jadi dari Mas Kavi sendiri sudut pandangnya udah luas banget ya. Jadi kita ada dua nih teman-teman, yaitu sudut pandang yang menggantikan AI dan ada AI juga sebagai suatu hal yang nggak bisa kita hindari dari suatu perubahan seperti industrialisasi. Nah, AI ini bahkan bisa merekod bahasa tubuh kita bahkan hingga mendeteksi data-data kita. Benar kan Mas Kavi? Betul. Mungkin bisa next ke pertanyaan yang kedua. Oke Kak, pertanyaan kedua dari aku ya Kak. Apakah mungkin jika artificial intelligence atau AI ini dapat menggantikan peran seorang psikolog? Ya, di dunia ini apa sih yang nggak mungkin gitu? Karena sebetulnya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian kan gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa menggantikan peran, bisa banget gitu. Karena pun sekarang ini juga kita sudah bisa ya melihat bagaimana peran AI dalam tanda kutip belum menggantikan sih, tapi ya peran AI itu yang mengurangi peran psikolog salah satunya misalnya kita tahu ketika kita apply pekerjaan di job street atau apapun itu mereka kan juga sudah menggunakan AI kan. Nah, ketika kita menggunakan job street sebagai pencari kerja, kita kan juga memasukkan CV kita, kita memasukkan pengalaman-pengalaman kita. Nah, AI yang selama ini sudah digunakan itu mereka dilatih untuk melihat eh, apa namanya pengalaman-pengalaman seperti apa atau kata-kata kunci seperti apa yang kira-kira bisa memprediksikan keberhasilan seseorang atau kesesuaian seseorang terhadap suatu pekerjaan gitu. Pada awalnya kita sebagai seorang psikolog atau teman-teman yang bekerja di bidang HR ya, itu kan biasanya kita melihat CV tuh, kita melihat CV, oh pengalamannya ini, terus masa kerjanya seperti ini, dia punya pendidikan seperti ini gitu. Nah, kita itu kan juga biasanya bertugas untuk memperkirakan, membangun forecasting kira-kira orang dengan background seperti ini match nggak sih dengan perusahaan, kira-kira orang dengan background seperti ini bisa melakukan tugas nggak sih? Nah, AI sekarang ini sudah mengambil peran tersebut gitu. Jadi kalau bisa misalnya dikatakan menggantikan peran, untuk saat ini sudah mulai bisa menggantikan peran. Dan kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Karena untuk sekarang kan AI sendiri masih terbatas pada pemrosesan data berbasis teks ya. Dan kemudian untuk apa namanya memproses data menggunakan sensori seperti suara, muka, kecepatan, apapun itu. Ya, untuk saat ini data-data tersebut memang sudah bisa digantikan gitu peran seorang psikolognya dan tidak memungkiri dengan kemajuan AI yang mungkin nanti ya data-data seperti mimik tubuh kita, gerak tubuh kita, bahasa nonverbal kita, misalnya kamera makin canggih nih, bisa direkam. Nah, data-data itu juga kalau AI makin pintar mereka bisa tuh apa namanya memperkirakan, memprofiling orang gitu. Jadi akhirnya ya peran psikolog mungkin akan tersubstitusi bisa atau kalaupun nggak tersubstitusi peran psikolog benar-benar hanya akan dalam tanda kutip apa namanya mengawasi AI lah. Jadi akan lebih banyak AI yang bertugas melaksanakan fungsi psikolog. Kalau saya melihatnya seperti itu, gitu. Oke, jadi gitu ya Kak. Jadi mungkin bisa gitu seiring berjalannya waktu dan teknologi yang berkembang gitu ya Kak ya. Iya bisa. Baik, udah cukup jelas ya Sobat Pinar jawaban dari Kak Kavi dan aku rasa nih kita udah bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak Rara. Oke, makasih Kak Anggi. Jadi, karena tadi pertanyaannya tentang apakah AI bisa menggantikan peran psikologi, nah, pertanyaan selanjutnya ini, apa sih yang harus dimiliki oleh psikolog supaya nantinya peran mereka nggak bisa digantikan oleh AI? Atau gampangnya, peran apa yang nggak bisa digantikan oleh AI dari psikolog itu sendiri?
Sebetulnya yang menjadi kelebihan seorang psikolog itu kan apa ya? Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang manusia gitu. Kita hadir di saat itu here and now gitu terhadap klien yang kita dampingi gitu untuk memberikan dukungan apapun itulah ya, dukungan untuk konseling atau dukungan untuk coaching gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dimiliki seorang psikolog itu ya ketika AI memang sudah bisa menggantikan peran kita dalam tanda kutip peran untuk fungsi asesmen ya gitu. Lalu apa yang bisa psikolog lakukan? Ya kuatkanlah peran-peran psikolog itu sebagaimana dia hadir sebagai manusia gitu. Karena untuk saat ini AI itu kan belum ada wujudnya ya. Kalaupun ada wujudnya mungkin dalam bentuk virtual orang di apa namanya di layar gitu. Sedangkan sebagai seorang manusia itu kan kita punya kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain gitu. Sebagai seorang manusia butuh kedekatan gitu. Nah, kita kuatkan nih sebagai seorang psikolog ataupun peneliti psikologi itu bagaimana kita bisa hadir kita memberikan support kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Bagaimana kita memposisikan diri itu ya memberikan dukungan tanpa syarat gitu. Kan biasanya ada orang itu ya sekedar mendengarkan aja. Nah, saat ini sebagai seorang psikolog ya kalau memang kita menghandle klien, kita relasi dengan orang, ya kita harus benar-benar menguatkan soft skill kita lah gitu intinya. Jadi kalau misalnya peran psikolog yang perlu dikuatkan itu lebih ke yaitu tadi bagaimana kita bisa membangun relasi kita dengan orang lain dan lebih ke signifikansi kita gitulah supaya memberikan nilai lebih bagi orang lain. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke, nah berarti cara kita untuk membedakan gimana psikolog ini, apa yang nggak didapat dari psikolog, dari AI ke psikolog itu banyak banget ternyata teman-teman. Dari kita bisa memberikan dukungan konseling, AI yang belum ada wujudnya, bahkan sampai kedekatan dengan klien yang dimana dari psikolog sendiri bisa memberi support dan memposisikan diri dengan klien. Seperti itu kan Kak Kavi? Betul, iya. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan Kak Anggi. Oke, baik Kak Rara. Nah, pertanyaan selanjutnya dari aku ya Kak. Tadi Mm, kata Kak Kavi kan bisa ya AI itu mm, dapat menggantikan peran seorang psikolog. Nah, mm. eh, aku mau tanya nih, adakah pekerjaan seorang psikolog yang dapat diambil alih oleh AI ataupun yang tidak dapat diambil alih oleh AI gitu Kak? Oke. Untuk pekerjaan psikolog yang dapat diambil oleh AI itu salah satunya adalah fungsi asesmen ya. Seorang psikolog itu kan ya menjalankan pelaksanaan asesmen seperti memberikan psikotes, terus kemudian mengadministrasikan wawancara, kemudian kita melakukan integrasi data untuk mendapatkan gambaran kandidat atau individu tersebut ya gitu. Nah, saat ini tugas-tugas AI pun juga sudah bisa menyamai itu gitu. Jadi pekerjaan yang bisa diambil alih oleh AI itu ya yang pertama adalah asesmen gitu. Nah, karena di dalam asesmen itu ya sebetulnya si orang psikolog itu kan juga mengambil data-data yang ada ya dengan memberikan psikotes itu. Kita berusaha memprofiling bagaimana sih seseorang ini, bagaimana potensinya, bagaimana keterampilannya gitu, bagaimana gambaran dirinya gitu. Nah, kemudian yang bisa diambil alih lagi itu sebetulnya bagaimana ketika seorang psikolog itu kan memberikan rekomendasi atau keputusan terkait dengan hasil asesmen itu tadi kan. Kalau misalnya AI itu memang dilatih ya, diberikan apa namanya query bagaimana kira-kira kalau misalnya mendapatkan input dari klien yang seperti ini, kira-kira rekomendasinya apa? Kalau klien menunjukkan perilaku seperti ini, kira-kira rekomendasinya apa? AI juga sangat memungkinkan untuk memberikan rekomendasi, bahkan dengan cepat, lebih cepat daripada kita selaku psikolog yang memang ketika kita melakukan sesi konseling atau apapun itu kan butuh waktu lebih dari satu sesi ya. Kalau dari AI sendiri, saking cepatnya itu ya dari informasi yang sudah ada, dia bisa memprediksikan, oh kira-kira yang bermasalah adalah ini, terus kemudian tugas yang harus dilakukan oleh si klien adalah ini gitu. Nah, tapi yang menjadi kendala adalah apakah AI ini benar-benar
benar-benar bisa memprediksi sejauh apa validitas dari AI ini gitu. Nah, maka dari itu sebetulnya ada beberapa peran psikolog yang memang tidak bisa benar-benar diambil alih oleh AI itu tadi. Seperti ketika kita sebagai psikolog itu kan ketika kita mendapatkan respon dari klien gitu, kita kan akan memberikan inquiry ya, kita melakukan pendalaman kira-kira apa nih yang menjadi kendala. Kira-kira dengan kendala yang kamu miliki, bisa nggak sih kamu melakukan tugas-tugas ini gitu. Nah, salah satu fungsi yang saat ini masih dilakukan psikolog dan belum bisa di take over oleh AI itu adalah ya ketika kita memberikan apa namanya intervensi itu tadi. Juga selama ini udah ada platform konseling ya yang berbasis online itu. Jika selama ini kan kalau AI ya kita sebagai seorang konseli, kita sebagai klien gitu benar-benar apa namanya berhadapan dengan psikolog kita namun menggunakan media berbasis teks itu tadi gitu. Bukan tidak mungkin ke depannya sebelum kita benar-benar berkontak dengan psikolog ya pasti akan ada screening menggunakan AI. Biasanya AI itu digunakan untuk ya orang-orang yang memang membutuhkan jawaban cepat gitu. Biasanya untuk ya diagnosis singkat gitu. Kan ya kalau kita tahu biasanya kalau kita kontakkan sama customer service di awal itu kan pasti ada semacam bot gitu ya. Nah, bot itu kan menggunakan AI. Nah, AI itu biasanya sudah dilatih untuk kira-kira kalau pertanyaan seperti ini jawabannya apa nih gitu. Nah, sampai di tahap kira-kira kalau misalnya AI tersebut tidak memiliki jawaban baru akan dihubungkan kepada customer service yang sesuai lah dan mereka manusia. Dan sangat memungkinkan platform konseling yang saat ini ada itu akan bertindak seperti itu gitu. Nah, yang menjadi kelebihan dari psikolog sendiri yang saat ini belum bisa di take over AI itu adalah ya bagaimana kita memberikan respon yang sesuai, bagaimana kita memberikan fungsi dukungan itu tadi sebagai selayaknya seorang yang memberikan company ya, ya itu tadi. Nah, salah satu peran yang tidak bisa diambil oleh AI ya itu tadi sih bagaimana kita selaku psikolog bisa memberikan apa namanya solusi itu tadi kita sebagai seorang psikolog bisa memberikan pendampingan itu tadi. Nah juga untuk saat ini kan ketika AI bisa mengambil keputusan, kalau misalnya nanti AI itu bisa mengambil keputusan ya ketika sudah diberikan query yang cukup terlatih itu, nah hanya saja saat ini kita sebagai psikolog kan ya lebih advance dalam artian kita bisa memahami ada informasi-informasi yang sebetulnya itu tidak bisa kita gali. Seperti contohnya ketika kita melakukan konseling kan kita pasti menggali data di masa lalu ya gitu. Nah, saat ini kan AI itu ya mungkin belum bisa mendapatkan informasi seperti itu karena AI hanya akan memproses data-data yang memang diinputkan gitu. Dan kalau misalnya let's say tapi kan AI bisa melakukan tuh scanning scanning media sosial orang, kita bisa memprediksikan perilaku-perilakunya gitu. Namun apakah kita yakin oh iya apa namanya citra yang ditampakkan seseorang itu akan sangat merefleksikan diri mereka sebagai seorang individu gitu sih. Jadi ada pekerjaan psikolog yang bisa diambil oleh AI itu biasanya adalah fungsi asesmen, fungsi apa namanya pemberian saran gitu. Namun ada juga pekerjaan atau fungsi-fungsi psikolog yang untuk saat ini kebetulan belum bisa di take over oleh AI, yaitu bagaimana kita apa namanya menggali informasi, melakukan inquiry, kita bersikap dapat menerima mereka tanpa syarat apapun, kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik Kak. Jadi masih ada ya kayak pekerjaan Hmm. psikolog itu yang belum bisa digantikan oleh AI itu sendiri. Contohnya seperti yang tadi ya kayak menanggapi Hmm. klien, memberikan respon kepada klien untuk konseling kayak gitu ya Kak ya. Oke, di sini pembahasannya cukup panjang ya Kak ya, dan pembahasannya juga jawaban dari Kak Kavi juga sangat menarik menurut aku, dan Hmm. mungkin aku rasa untuk jawaban dari pertanyaan ini sudah cukup jelas, jadi kita bisa langsung beralih ke pertanyaan dari Kak Rara selanjutnya. Silakan Kak. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya yang mana tadi Hmm. ternyata aku baru tahu juga nih ternyata ada beberapa peran psikolog yang bisa digantikan oleh AI karena sebelumnya menurut aku psikolog itu Hmm. suatu yang perlu emosional untuk bisa mendekatkan diri ke orang lain, tapi ternyata ada beberapa yang memang bisa digantikan oleh AI. Oke, terkait pertanyaan selanjutnya,
gimana nih Kak Kavi, jika peran psikolog saat ini ternyata dapat diakuisisi oleh AI, maka apa yang harus dilakukan oleh para psikolog-psikolog nih khususnya yang ada di Indonesia untuk dapat terus bertahan dengan perannya dan tugasnya saat ini? Hmm. Oke, silakan Mas Kavi. Oke. Jadi apa nih yang bisa dilakukan oleh psikolog-psikolog saat ini supaya dalam tanda kutip tidak tergerus oleh adanya AI ini ya, itu tadi. Nah, kita sebagai psikolog ya mau tidak mau juga harus meningkatkan pengetahuan dan kapasitas yang kita miliki gitu. Utamanya ketika kita berrelasi dengan orang ya di dalam sesi konseling atau ketika kita melakukan sesi coaching gitu. Nah, selama ini kan kita hanya berfokus kepada oh skill-skill apa sih yang harus kita miliki supaya kita tidak apa namanya tidak tergerus oleh AI. Nah, tapi kita coba nih, kita kembalikan ke apa namanya ke dasar diri kita. Sebetulnya ketika kita sebagai konseling itu apa sih yang dibutuhkan oleh klien itu? Klien itu butuh apa? Mereka perlu apa sih dari kehadiran kita itu saat ini gitu. Mungkin ya kita lebih berfokus di situ aja. Kalau misalnya dulu nih seorang psikolog itu kan ya memang berpraktik secara offline gitu ya. Harus bertemu dengan klien, dengan konseli dan kondisi konseli atau klien pada saat sebelum ini itu kan ya generasi-generasi yang sebelum Gen Z ya, mereka lebih banyak berinteraksi secara tatap muka gitu. Jadi sekarang ini kan juga apa namanya sudah kita masuk ke fase kehadiran generasi Gen Z, generasi Gen E yang memiliki karakteristik yang cukup atau sangat berbeda lah dengan generasi apa namanya milenial atau bahkan generasi sebelumnya gitu. Nah, generasi-generasi saat ini itu kan memang mereka hadir itu mereka sudah apa ya diberikan kemudahan akses lah saya sih kalau saya sebagai milenial kan memang ya saat dulu kecil nggak pernah dipegang itu apa namanya perangkat elektronik jadi ya saya dalam tanda kutip bisa apa bisa memahami bahwa oh segala sesuatu itu memang butuh proses dan kita butuh kesabaran untuk melakukan hal tersebut. Nah sedangkan Gen Z dan Gen E saat ini kan memang secara apa ya secara ketika mereka kecil memang sudah disediakan kemudahan dengan adanya teknologi, sudah diberikan apa namanya sudah diperkenalkan perangkat digital, smartphone, mereka benar-benar bisa mendapatkan informasi dengan sangat instan gitu. Nah, yang menjadi apa namanya tantangan bagi psikolog saat ini adalah sebetulnya kita harus memahami apa sih yang dimaui oleh generasi-generasi saat ini gitu. Nah, generasi Z dan A saat ini kan memang karena mereka benar-benar terbiasa untuk instan gitu, mereka mengharapkan respon cepat gitu. Nah, salah satu ini pernah anu sih, ini temanku sendiri pernah cerita karena dia juga merupakan psikolog di salah satu apa namanya platform konseling online ya gitu. Jadi ketika mereka menghadapi klien-klien yang ya usianya udah agak-agak tua lah kayak saya gitu, generasi milenial gitu, mereka bisa sabar untuk mendapatkan apa namanya informasi, mereka sabar untuk mengetik pelan-pelan, mereka sabar untuk mendapatkan respon dari psikolog. Tapi ketika klien yang dihadapi itu adalah klien-klien Gen Z atau Gen E, mereka benar-benar minta respon yang sangat instan. Kak, kok nggak dibales? Kok cepet, Kak? Aku butuh cepet nih, kayak gitu. Nah, kita sebagai psikolog juga ya harus memahami bahwa itu yang sebetulnya apa namanya, dibutuhkan, diperlukan oleh klien-klien dengan kondisi yang ada pada saat ini gitu. Nah, jadi seorang psikolog ya ketika kita diberikan apa namanya tantangan kira-kira skill apa nih yang harus bisa kita tingkatkan gitu. Ya, mungkin salah satu skill yang bisa kita tingkatkan adalah bagaimana kita mampu apa namanya memberikan jawaban dengan cepat ya, memberikan jawaban dengan cepat namun jawaban itu sebisa mungkin tetap bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh konseli itu tadi gitu. Kalau selama ini cara berpikir kita sebagai seorang psikolog kan memang tertata pelan-pelan, kita harus mendapatkan banyak informasi gitu. Nah, tantangan kita sekarang itu adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas komunikasi kita supaya bisa lebih engage gitu ya. Jadi kita nggak benar-benar apa ya slow pace ketika menghadapi klien, kita ya justru harus bisa berpacu dengan kecepatan yang ada gitu sih, yang menjadi tantangannya kira-kira.
kalau misalnya seorang psikolog itu jika peran psikolog diakuisisi oleh AI, karena memang kelebihan dari AI sendiri itu adalah di kecepatan itu tadi sih. Kalau misalnya kita mau bersaing dengan AI, ya kita harus meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi, kita harus mampu untuk memberikan informasi dengan singkat, padat, dan jelas, karena sebetulnya dibutuhkan oleh klien dengan karakteristik generasi saat ini itu kan ya informasi yang singkat, padat, dan jelas ya, bukan sesuatu yang benar-benar bertele-tele atau panjang gitu. Karena ya waktu adalah uang kan kalau sekarang itu. Jadi semuanya itu berdasarkan kecepatan, ya berdasarkan keringkasan gitu sih. Oke, jadi pada intinya itu kita benar-benar sebagai psikolog harus bersaing dengan kecepatan dari AI itu sendiri ya. Jadi sebagai konseling kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh klien dan tantangan kita sebagai psikolog, kita harus tahu apa keinginan Gen Z, khususnya respon cepat yang tadi dibilang sama Kak Kavi. Dan salah satu skill yang harus ditekuni atau yang harus kita miliki itu adalah memberi jawaban yang cepat dan menjawab bagi konseling. Oke, bisa langsung next ke Kak Anggi. Oke, baik Kak. Kak Kavi, pertanyaan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi ini. Jadi pertanyaannya itu, apakah mungkin AI dan psikolog dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik? Jika iya, boleh nih Kak diberikan contohnya. Oke, ya itu tadi sih, karena kita sudah banyak membahas ya, kira-kira oh AI ini cukup banyak nih men-take over tugas-tugas psikolog, cukup banyak nih sudah mewakili psikolog atau teman-teman konselor atau teman-teman peneliti psikologi untuk melakukan tugas asesmen, tugas apa namanya juga memberikan saran gitu ya. Nah, lalu kemudian mungkin nggak sih AI dan psikolog ini bekerja sama? Sebetulnya sangat mungkin, karena sekarang ini ya itu tadi, kita sudah memiliki AI yang memiliki kapasitas untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, mereka bisa mengumpulkan dan menerjemahkan informasi dengan cepat, bahkan kecepatan itu benar-benar melebihi kapasitas kognitif yang kita miliki gitu. Nah, kalau misalnya kita sebetulnya berkolaborasinya itu ini saya menggunakan perspektif organisasi ya. Kalau di organisasi sekarang itu kan let's say kita bicara organisasi yang cukup besar nih. Nah, di dalam organisasi ini kita biasanya yang menjadi kendala adalah bagaimana kita memenuhi orang-orang di organisasi itu supaya tetap dengan jumlah yang sama, karena pasti ada kan yang namanya orang-orang pensiun, orang-orang yang mungkin meninggal atau memang resign gitu kan, jumlah orang akan selalu harus terpenuhi ya. Nah, itu biasanya untuk organisasi yang sangat besar gitu akan cukup sangat merepotkan ya ketika apa namanya orang-orang yang di bagian HR atau seorang psikolognya gitu harus melakukan fungsi seleksi satu persatu gitu. Kalau misalnya kita melakukan rekrutmen dan seleksi dalam jumlah besar, ya tentu akan sangat lebar, akan sangat membutuhkan resource yang sangat besar ketika kita harus melakukan rekrutmen dan seleksi dalam jumlah yang besar dalam sekali pelaksanaan gitu. Nah, sebagai psikolog, sebagai apa namanya orang yang ada di bidang HR atau sebagai peneliti psikologi, biasanya kita bisa menggunakan AI untuk fungsi pre-screening lah gitu. Kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita dalam pelaksanaan asesmen gitu. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil evaluasi di asesmen tersebut. Kalau misal di bidang klinis juga, kita juga bisa menggunakan AI itu ya apa namanya untuk mendapatkan gambaran awal dari individu. Karena sebetulnya individu datang ke psikolog atau datang ke konselor itu kan sebetulnya kadang nggak mencari solusi ya, tapi lebih kepada ingin divalidasi apa pemikiran yang mereka miliki gitu. Nah, kita sebagai psikolog yang melakukan konseling itu ya akan cukup terbantu juga ketika kita harus menghandle beberapa klien dalam satu waktu gitu. Kan kita nggak bisa tuh secara simultan apa namanya melakukan konseling gitu. Nah, harapannya dengan menggunakan AI ini kita bisa mendapatkan gambaran awal atau informasi-informasi awal lah dari klien-klien itu tadi. Dan dengan informasi yang ada, AI itu kan sudah bisa memberikan jawaban-jawaban yang diperlukan ya. Nah, dari AI itu tadi, kalau misalnya AI itu sudah bisa memberikan jawaban yang dirasa cukup memuaskan terhadap klien, ya
bisa kita bisa kita bilang bahwa ya mungkin kebutuhan klien itu sudah terpenuhi lah, jadi kita tidak perlu handle lagi untuk mendapatkan sesi konseling yang lebih dalam gitu sih. Jadi ya kita sebagai psikolog ya memang kita bisa bekerja sama dengan AI untuk mempermudah dan membuat pekerjaan psikolog menjadi lebih efisien gitu, utamanya terkait dengan pengumpulan data. Itu sih kalau dari saya. Oke, Kak. Jadi sebenarnya sangat mungkin ya, Kak, untuk AI Mm, ini dapat bekerja sama dengan seorang mm, psikolog. Seperti yang kita ketahui mm, ya, Kak, bahwa AI itu hadir untuk memudahkan pekerjaan manusia, seperti contoh-contoh yang tadi Kak Kavi berikan ya. Nah, aku rasa nih, Kak, udah sangat jelas ya jawaban dari Kak Kavi ini, dan pastinya jawaban-jawaban dari Kak Kavi ini bakalan jadi ilmu baru dan pengetahuan untuk para sobat Binar. Tuh, teman-teman. Jadi karena kelihatan banget nih, karena kenapa dari Mas Kavi sendiri sebagai psikolog kelihatan banget karena gimana nantinya AI bakal ngebantu khususnya di bagian assessment atau pengisian form-form data seperti itu ya Mas Kavi. betul. Oke, jadi udah nggak kerasa nih, kita udah lama banget ngobrolnya. Nah, banyak banget insight yang Sobat Binar terima di sini. Khususnya kami juga di sini sangat mendapatkan banyak insightful atau materi-materi yang sangat baru yang bisa disampaikan oleh Mas Kavi sendiri. Nah, sebelum kita akhiri nih, mungkin dari Mas Kavi nih, ada nggak sih atau bisa nggak sih memberikan closing statement untuk Sobat Binar semuanya yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua? Mm, Jadi kalau closing statement dari saya yang bisa saya berikan adalah ya saya mau pinjam salah satu pernyataan dari dosen saya dulu lah, Dr. Seger Handoyo. Beliau menyampaikan bahwa ya sesuatu yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian gitu. Jadi kita harus mau ya untuk meningkatkan kapasitas diri yang kita miliki gitu, mampu untuk melakukan pengembangan diri gitu. Karena ketika kita tidak mau mengembangkan diri kita sudah merasa berpuas diri dengan kondisi yang kita miliki saat ini, ya kita pasti akan dikilas oleh zaman gitu. Jadi ya kita harus tetap selalu mengembangkan diri kita, merasa haus dengan akan adanya ilmu gitu, tidak cepat berpuas diri karena ya itu tadi kita ada itu karena kita selalu berproses sebagai diri individu. Ketika kita tidak melakukan apapun, maka bisa dibilang kita itu sudah nggak ada gitu sih dari saya. Oke, itu tadi closing statement yang sangat bagus ya dari Kak Kavi, yang cukup memotivasi dan sangat memberikan pengetahuan baru nih bagi kita semua. Benar nggak sih Kak Rara ya? Bener banget. Nah, tapi sebelum bener-bener selesai nih, Kak Anggi, ada sedikit informasi buat Sobat Binar yang ada di sini. Nah, mungkin untuk Kak Anggi bisa dijelaskan. Oke, baik Kak Rara. Jadi, Sobat Binar tahu nggak sih kalau Berbinar itu punya banyak layanan yang bisa banget Sobat Binar cobain. Nah, buat Sobat Binar yang ingin berkonsultasi atau menceritakan keluh kesahnya, Berbinar ini menyediakan layanan konseling, baik itu konseling bersama psikolog maupun konseling bersama konselor sebaya. Ada lagi, Berbinar juga menyediakan layanan psikotes loh. Jadi bagi kamu yang ingin mengenal lebih dalam tentang diri kamu dan juga ingin mengetahui potensi apa sih yang kamu miliki, nah Berbinar ini menyediakan layanan psikotes berupa tes minat bakat maupun tes intelijensi. Selain itu, ada produk baru nih yang baru aja dirilis oleh Berbinar, yaitu Berbinar Plus. Apa sih Berbinar Plus itu? Jadi, Berbinar Plus itu adalah sebuah layanan one package yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan psikotes yang disediakan oleh Berbinar. Nah, bagi Sobat Binar yang berminat dengan produk kami, bisa langsung mendaftarkan diri pada link yang ada di pin postingan Instagram Berbinar, atau bisa langsung nih menghubungi Berbinar melalui DM Instagram. Oke, itu dia Sobat Binar. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Kavi yang udah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tipsnya. Semoga bisikan episode 12 nantinya bisa bantu Sobat Binar untuk mengetahui rahasia kebahagiaan yang tepat ya. Iya, baik Kak. Dan jangan lupa juga ya untuk mendengarkan bisikan di episode-episode selanjutnya, juga share episode ini kepada sobat binar yang lain. Karena pastinya kita akan kembali nih dengan topik seru dan menarik lainnya pada episode selanjutnya. Oke, karena udah selesai, sampai ketemu lagi Sobat Binar.